Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adi Sudistiono, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dengan NIM 201853157. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang implementasi COBIT. COBIT merupakan Control Objective for Information and Related Technology. COBIT dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage risiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COBIT merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COBIT memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Siapakah pengguna COBIT? COBIT umumnya digunakan oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Visi dan misi COBIT. Visi sebagai model untuk penguasaan IT, misi melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. Di sini ada gambaran tentang kerangka kerja COBIT. Ada IT resource, meliputi seperti dalam gambaran menuju ke IT proses, meliputi sebagai berikut, menuju ke business requirement, meliputi sebagai berikut. Apakah itu IT resource? IT resource merupakan tersedianya sumber daya IT. IT proses merupakan bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan. Business requirement, apa yang stakeholder harapkan dari IT. COBIT juga terdiri dari 4 domain. Ada planning dan organization, ada equation dan implementation, ada delivery dan support, ada monitoring dan evaluation. Dalam kerangka COBIT, IT proses dibedakan menjadi 2. Pertama, IT proses terdiri dari plan dan organization atau perencanaan dan pengorganisasian, dan acquire dan implementation, pengadaan dan implementasi. Yang kedua, IT proses kedua ada deliver and support atau layanan dan dukungan, ada monitor dan evaluasi atau kontrol dan evaluasi. Silahkan dicermati sendiri, ada topik dan pertanyaan. Tujuan kerangka kerja COBIT. Kerangka kerja COBIT atau framework COBIT itu bertujuan untuk pertama mengamankan aset sistem informasi, kedua efektivitas sistem, ketiga efisiensi sistem, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi, menjaga kerahasiaan, meningkatkan kehandalan, menjaga integritas data, dan mentaati seluruh peraturan dan aturan yang ada yang berlaku saat ini, baik itu internal
dan eksternal organisasi atau entitas. Standar poin pernyataan dalam kerangka COVID. Poin pertama ada Planning dan Organization atau PO. Kodenya ada 11, PO1, PO02, PO03, seterusnya sampai PO011. Ada pertanyaan di situ, sudah jelas tertera. Dan kedua ada poin Acquisition dan Implementation AI. Ada kode 6 macam. Ada AI1, AI2 sampai ke AI6. Pertanyaannya juga sudah ada. Yang ketiga poin Delivery and Support DS. Kodenya meliputi ya sebagai berikut. Ada 13 kode dari DS1, DS2, DS3, DS4 sampai DS13. Pertanyaannya juga sudah tertera dengan jelas. Ada yang keempat, poin Monitoring dan Evaluation ME. Kode ME ada 4, ME1, ME2, ME3, dan ME4. Contoh poin standar COVID. Terkait poin PO1 yaitu menetapkan rencana strategis teknologi informasi atau Define a Strategic IT Plan. Dari poin ini menjadi beberapa sub pertanyaan sebagai berikut. Apakah instansi memiliki dokumen rencana strategis di bidang penerapan TI? Apakah instansi telah membuat dokumen rencana strategis di bidang TI untuk jangka panjang? Apakah dokumen rencana strategis di bidang TI telah disosialisasikan dengan seluruh aktivitas instansi? Skala, kita akan menjelaskan tentang penjelasan skala penilaian model kematangan atau maturity model penerapan teknologi informasi. Model kematangan atau maturity model digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmarking dan self-assessment oleh manajemen teknologi informasi secara lebih efisien. Model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi perusahaan atau organisasi sehingga dapat mengevaluasi sendiri menggunakan skala mulai dari level 0 atau non-existent hingga level 5 optimize. Model kematangannya sebagai berikut. Simbol-simbol juga sudah tertera jelas. Sekarang kita akan berbicara tentang tingkat model kematangan sistem. Tahap pertama atau 0 merupakan tidak ada. Proses manajemen itu tidak ada. Yang kedua, angka 1 mengindikasikan inisialisasi. Proses bersifat ad hoc dan tidak terorganisir. Dan ketiga, angka 2 dapat diulang. Proses mengikuti pola yang teratur. Keempat, angka ketiga ditetapkan. Proses didokumentasikan dan dikomunikasikan. Kelima, angka 4 diatur. Proses dimonitor dan diukur. Dan keenam, angka 5 merupakan dioptimalisasi, proses otomatis dan mengikuti standarisasi. Tabel model kematangan kita akan menjelaskan. Pertama, level non-existent atau angka level 0. Kriteria kematangan, kekurangan yang menyeluruh terhadap proses apapun yang dapat dikenali. Perusahaan bahkan tidak mengikuti bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi.
Kedua, level 1, inisial ad hoc. Terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi, tetapi tidak terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diberlakukan secara individu atau per kasus. Secara umum, pendekatan pada pengelolaan proses tidak terorganisasi. Ketiga, ada level 2, repeatable but intuitive. Kriteria kematangan, proses dikembangkan ke dalam tahapan prosedur serupa dan diikuti oleh unit berbeda untuk pekerjaan yang sama. Tidak terdapat pelatihan formal atau komunikasi prosedur standar, dan tanggung jawab diserahkan kepada individu masing-masing. Terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan individu sehingga memungkinkan terjadinya error sangatlah besar. Keempat, level 3, define. Prosedur distandarisasi dan didokumentasikan, kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan, dan prosedur tersebut harus diikuti. Namun terjadi penyimpangan yang tidak dapat terdeteksi. Prosedur tidak lengkap namun sudah memformalkan praktek yang berjalan. Ada yang kelima, level 4, managed and measurable. Kriteria kematangannya, manajemen mengawasi dan mengukur kepatuhan terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses berjalan dengan ada peningkatan yang konstan, otomatisasi, dan perangkat digunakan dalam batasan waktu tertentu. Keenam, ada level 5, optimize. Kriteria kematangannya, proses telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang baik berdasarkan hasil dari perbaikan berkelanjutan dan permodelan kedewasaan dengan perusahaan lain. Teknologi informasi digunakan sebagai cara terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja, penyediaan alat untuk peningkatan kualitas dan efektivitas, serta membuat perusahaan cepat beradaptasi. Di sini ada contoh kasus, bisa